Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membahas mengenai VTube ya. VTube yang sedang baru kemarin itu katanya dianggap ilegal atau diblokir oleh Kominfo ya. Nah, jadi gini, saya ngasih penjelasan. Saya udah membuat catatan di sini tentang VTube bahwa apa sih sebenarnya VTube itu gitu. Dan kebetulan saya adalah salah satu owner atau dalam hal ini juga CEO startup, salah satu startup di perusahaan startup yang pasti berhubungan dengan yang namanya online. Nah, saya tahu persis bagaimana cara memasukkan aplikasi itu ke dalam Google Play Store. Nah, saya kasih tahu dulu. Jadi ketika kita memasukkan ke Google Play Store, kita itu belum perlu izin dalam hal ini dalam bentuk PT. Kita bisa menggunakan aplikasi atas nama pengguna gitu, misalkan penggunanya siapa, atas nama siapa, bisa gitu. Jadi tidak perlu atas nama PT, kita udah bisa. Nah, itu pertama ya. Yang kedua, aplikasi Play Store itu walaupun atas nama PT itu belum berarti PT itu sebagai rujukan hukum terhadap aplikasi tersebut, karena bisa saja PT itu dalam geraknya itu di dalam bidang perizinannya itu tidak melaporkan bahwa aplikasi itu tentang apa gitu. Jadi belum tentu aplikasi yang dimasukkan ke dalam Play Store itu sejalan dengan izin atau misalkan SIUP yang ada di dalam yang didaftarkan di kantor bersama. Jadi jelas ya, itu dua hal penting mengenai aplikasi. Ketiga, di Play Store itu kalau kalian melihat ada aplikasi itu di-download dengan begitu banyak, misalkan sampai 10 juta seperti itu belum tentu murni bahwa itu 10 juta. Dalam catatan belum murni 10 juta. Karena Google sendiri ketika ada downloadisasi itu ada namanya banyak aplikasi, namanya ya aplikasi itu semacam aplikasi seperti seperti dual aplikasi itu atau copy aplikasi. Secara sederhana dalam satu HP itu kita bisa menginstal aplikasi itu banyak sekali. Jadi kita bisa atas nama banyak sekali. Itu udah biasa. Teman-teman yang aplikasi yang biasa jualan online itu biasanya menggunakan itu. Nah, cuma di beberapa aplikasi itu udah dilarang ya. Nah, kedua, kalau misalkan komentarnya banyak, kalian nggak perlu heran juga, karena Google Mail itu bisa dibuat dalam satu HP itu dalam banyak email, dengan banyak email ya. Misalkan satu HP ada 20 email, ada bahkan 100 email pun ada, bisa. Nah, sekarang saya mau ngasih penjelasan mengenai VTube itu sendiri. Pertama, yang namanya VTube itu si member harus menonton iklan setiap hari untuk mendapatkan VP atau V-Point yang dalam sebulan akan dapat sekitar 14 VP. Bukan sebulan ya, 40 hari. Sebulan itu 10, sekian itu. Dan dalam sebulan itu yang 10 komanya itu bisa ditukarkan untuk naik ke level berikutnya. Nah, untuk naik level ke bintang ada yang harus digunakan, dibayar, misalkan yang 10,2-nya itu dibayarkan, atau Anda bisa bayar juga kalau misalkan dalam satu bulan itu Anda itu tidak selesai nontonnya, misalkan ada yang kelewat untuk beberapa hari jadi Anda nggak menyampai 10, itu Anda bisa top up melalui exchanger VP itu. Jadi exchanger counter VP. Nah, 3, ada Anda bisa naik level 2, kenaikan modal dengan kisaran yaitu 7 juta ya. Dalam ini Anda harus beli VP ke counter, exchanger counternya VP itu sendiri. Nah, dengan nilai nominal segitu. Nah, keuntungan dalam satu bulan itu nilainya sekitar 1,3 juta.
dalam di 40 hari kemudian ya, saya lupa. Nah, bonus referral itu 0,015 per satu orang. Jadi kalau misalkan satu orangnya masuk daftar, itu ada bonus referralnya 0,15. Jadi kalau 20 itu berarti 0,3. Nah, itu di luar nanti kalau misalkan si member ini top up ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Dalam dunia periklanan, saya kasih tahu ya. Dalam dunia periklanan ada namanya CPM. Kalau Anda mau lihat CPM, nilai CPM-nya berapa, sebuah misalkan gini, sebuah YouTube. Misalkan kayak Deddy Kobuser itu CPM-nya berapa sih nilainya gitu. Atau misalkan Raffi Ahmad atau di Rasa Entertainment, atau misalkan yang channel-channel yang biasa, itu harga CPM-nya beda-beda. Ada yang nyampe 15.000, ada yang cuma 11.000. Rata-rata di Indonesia itu cuma 11 ribuan CPM-nya. Kita bisa lihat di Nox Influencer ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Dalam 1 bulan VTube diharuskan nonton 10 iklan per hari. Untungnya seperti ini, 10 iklan kali 40 hari ya. Jadi jumlahnya itu 400 iklan. Nah, jika CPM misalkan ini, jika si YouTube ini CPM-nya 15.000 untuk 1000 kali klik, ini kan cuma 400 klik nih. 400 klik kali misalkan 15.000 dibagi 400 klik, itu cuma berapa? Ya berarti cuma dapat sekitar 4.000 misalkan ya, 4.000 rupiah. Jadi hal mustahil kalau misalkan dalam 1 bulan itu kita dibayar 150.000 atau 140.000 berdasarkan dolar gitu. Karena kalau misalkan si PTube ini benar-benar memakai iklan, itu si pembayar iklan mau bayar berapa gitu per kliknya, itu kan mustahil ya. Sedangkan YouTube aja, atau misalkan hal misalkan seperti di tempat lain, misalkan kayak di TikTok, itu nilainya ya cuma segitu, nggak banyak, kecuali endorse ya, itu endorse beda lagi. Kalau iklan memang harganya segitu. Nah, terus bagaimana PTube ini membayar Anda? Misalkan Anda nah, PTube ini membayar Anda melalui penjualan VP ya. Penjualan VP-nya itu ke counter itu tadi. Nah, si VP ini harus dibeli sama member lain. Intinya kalau nggak ada member yang beli, itu Anda, atau misalkan counternya nggak mau beli, atau exchanger-nya nggak mau beli, itu otomatis Anda VP-nya akan terendap di aplikasi Anda. Nah, itu pertama ya. Kalau misalkan 1 bulan 2 bulan nunggu, ya emang masih ada, dan itu memang bisa ditukarkan. Sampai saat ini mungkin masih bisa ya, tapi nggak tahu ya perkembangannya, karena kemarin baru diblokir di Kemeninfo dan aplikasinya buka. Juga tadi saya lihat di grup-grup VP itu, di grup VTube itu, aplikasinya itu lagi error ya. Jadi gini, untuk aplikasi sendiri itu ada namanya bandwidth ya. Bandwidth ada namanya, kalau misalkan sekarang lebih banyak menggunakan cloud. Jadi kayak kita misalkan mau beli domain, atau misalkan kita mau beli hosting, nah yang namanya aplikasi itu harus ada hostingnya. Nah, kalau misalkan dari iklan nggak ketutup, dari hosting pun misalkan mereka nggak bisa bayar, terus PTube ini penghasilannya dari apa? Nah, itu nanti akan saya jawab. Nah, PTube ini nanti pasti Anda akan tercengang dengan ini. Nah, saya bahas ya. Anda harus merekrut member, karena member ini yang akan membayar Anda. Itu catatan pertama. Kedua, Anda harus menjual VP Anda ke exchanger counter. Nah, itu catatan kedua ya. Sekarang kita bahas halunya para VTuber ini. Jadi kita kalau misalkan ditawarin di VTube itu, kalau misalkan di Facebook ini ada yang posting, bahkan ada yang posting katanya si Rangga yang apa ya, yang punya kerajaan itu, kerajaan Sunda Empire itu juga gabung ke situ, terus
ada orang-orang terkenal gabung ke situ, mereka mengedit ya, bahkan kantornya pun mereka edit. Jadi gini, untuk sebuah perusahaan startup sebenarnya kantor secara offline itu nggak terlalu penting juga sebenarnya. Yang terpenting itu adalah growth dari perusahaan itu, kenaikan dari perusahaan itu, dan yang jelas nggak nipu juga. Oke ya, jadi mereka saking halunya ini pingin punya kantor bagus, mereka ngedit kantor orang lain diganti labelnya untuk menjadi seperti kantor mereka. Nah, terus di sistem pembayaran nih, di sistem pembayaran misalkan di Aku-Laku atau di Shopee, mereka ngedit nih seolah-olah ada pembayaran lewat melalui VTube gitu. Nah, nanti saya kasih tahu bahwa hal itu sangat-sangat tidak mungkin dilakukan oleh VTube. Nah, sekarang kita bahas yang pertama. VP diterbitkan oleh VTube dan diedarkan di pasar VTube. Dalam hal ini ada dua model. Yang A, diterbitkan melalui kita menonton VTube. Yang kedua, diterbitkan langsung ke exchanger konter oleh VTube. Jadi exchanger konter membeli ke pihak VTube ya. Nah, itu kalau misalkan konternya itu memang bukan dari bagian VTube. Menurut saya sih mereka bagian dari VTube ya. Kedua, jika VP tidak ada yang beli, bagaimana dalam skema dalam molekul dengan skema Ponzi ini akan terjadi pada waktu-waktu tertentu, misalnya kasus MMM. Jadi gini, kalau nggak ada yang beli si VP-nya ini, sebenarnya ini akan terus berputar. Kalau misalkan si pihak VTube ini mereka langsung tetap ngasih modal agar ini berputar. Nah, contoh kasus MMM. Jadi mereka itu para pengelolanya itu mereka modal terus sampai misalkan suatu saat si membernya banyak yang top up. Dalam hal ini kalau misalkan VTube berarti banyak yang beli VP untuk naik level. Nah, dalam kurun waktu tertentu itu mereka akan stop tiba-tiba ya, dalam konsep bank itu namanya rush money. Jadi mereka ambil semuanya. Nah, konter itu tiba-tiba tutup semuanya ya, exchanger itu tiba-tiba tutup semuanya. Kalian yang udah terlanjur beli, kalian itu nanti nggak bisa jual karena harus melalui exchanger. Nah, itu dia, tidak bisa jual dari orang per orang, misalkan tidak bisa transfer uangnya. Kalau cuma VP ditransfer ke VP saya nggak tahu ya, saya tahu itu skemanya seperti apa. Tapi yang jelas kalau misalkan nggak ada counternya, nggak ada exchanger counternya, kalian pasti akan jadi korban. Nah, bulan-bulan seperti itu biasanya terjadi di bulan sebelum Lebaran. Nah, puasa-puasa kayak gini mereka biasanya itu mereka mengeluarkan modal besar. Mereka ada pertemuan di satu tempat, misalkan di saya lihat kemarin tuh di Sulawesi itu ada pertemuan itu. Mereka sewa gedung, sewa hotel, kadang-kadang pamerin mobil itu untuk ngundang banyak orang untuk agar tertarik bahwa dari VTube ini saya udah menghasilkan ini, dari VTube ini saya menghasilkan ini. Ya, itulah cara kerja mereka. Cara kerja mereka nggak beda jauh dengan MMM, terus apa ya, for freedom itu ya. Pokoknya itulah yang terkenal itu si Firly apa ya. Nah, siapa yang bisa merasman ini? Tentu saja mereka itu biasanya bersekongkol dengan exchanger. Mereka bersekongkol dengan exchanger atau exchanger itu bagian dari mereka. Nah, mereka akan membuat beberapa lapis nih, misalkan exchanger ini dilapisin lagi seperti ini untuk ke pihak saya akan beli dari sini. Nah, ketika ada gugatan itu untuk menyampai titik tertentu nggak bisa, karena mereka dibikin beberapa lapis dan dipotong-potong bahwasanya tidak ada yang bertanggung jawab dalam aplikasi ini gitu. Jadi ketika si member ini udah terlanjur beli dan dia nggak bisa jual dan mereka minta pertanggungjawaban kepada perusahaan P2P ini nggak bisa, karena udah dipotong-potong, disekat-sekat. Apalagi sekarang katanya muncul pemiliknya orang Malaysia, lebih jauh lagi kan. Makanya ini berisiko sekali, sama seperti MMM yang memiliki katanya orang Rusia, si CRJ siapalah, saya nggak tahu, lupa lagi. Dalam kasus P2P tentu saja mereka-mereka yang ada di lingkaran perusahaan, dan biasanya exchanger counter VP juga merupakan lingkaran mereka. Jadi
sudah saya jelaskan tadi ya. Nah ini 3, penerbitan VP dalam bahasa keuangan itu sama seperti dompet digital. Dalam hal ini VP itu nggak sama dengan seperti dompet digital. Itu contohnya. Penerbitannya itu seperti payment processor yang digunakan di beberapa misalkan kayak PayPal gitu misalnya. Nah PayPal itu nggak memenuhi konsep regulasi yang seperti PayPal seperti itu. Dia nggak bisa dijual ke bank, nggak bisa ditarik melalui bank secara langsung, nggak bisa untuk belanja ke tempat lain. Jadi sebenarnya penerbitannya itu ilegal ya. Jadi penerbitannya ilegal. Beda dengan misalkan gini, ada aplikasi ojek online gitu. Nah Anda ketika top up itu Anda harus transfer. Nah ketika Anda tarik itu, si perusahaan itu harus transfer Anda melalui rekening. Nah yang seperti dompet digital itu biasanya gini, misalkan saya transfer nih. Nah dari si rekening bank itu ada rekening bank atas nama perusahaan itu ada namanya IP payment processornya. Mereka itu menghantarkan IP-nya ke perusahaan pihak bank yang secara otomatis nanti masuk ke aplikasi Anda, diterjemahkan ke aplikasi Anda dengan saldo sekian seperti itu. Dan jumlahnya kalau misalkan sekarang kita dengan jumlah konsep rupiah itu nilainya harus sama kalau dompet digital itu. Kalau ini kan katanya dengan dolar, itu udah pasti salah ya. Nah, dompet digital penerbitan rupiah didapat misalkan seperti contoh ya OVO ya, didasari oleh berapa rupiah yang masuk ke bank. Jadi jelas ya, penerbitannya harus dengan konsep rupiah yang jelas. Sementara VP tidak berhubungan langsung dengan bank. Dalam artian transaksi ini tidak melibatkan bank langsung. Jadi kalau misalkan transfer ke exchanger itu nanti melalui aplikasi ditransfer. Nah nanti kalau nariknya lagi si VP ini ditransfer ke exchanger. Nah transfernya si exchanger ini transfer ke pihak ini. Jadi transfernya exchanger itu pribadi ke orangnya gitu. Jadi tidak ada hubungan IP payment processor ke bank gitu. Sampai di sini paham ya? Kalau Anda masih mau lanjut ke VTube atau masih mau melakukan skema-skema seperti ini sebenarnya semacam apa ya, dalam tanda kutip ya, saya mempertanyakan apakah ini sebuah sindikat, karena kejadian seperti ini konsepnya itu sama apa ya, tapi pelaksana beda-beda. Misalkan kayak MMB Dream for Freedom ya, Dream for Freedom itu D4D kalau saya lupa lagi pokoknya si Firly itu. Jadi kalau Anda bersikap bijak, Anda bisa berinvestasi itu. Kalau yang sekarang yang paling gampang, yang simpel itu, dan Anda bisa langsung dapat saham secara real itu mungkin ada di Santara, punya si Mardigu itu ya, punya teman-teman tim Mardigu lah pokoknya. Masih ada Bibit juga. Anda mau di sekuritas juga bisa. Anda bisa pilih yang mana. Anda bisa melalui dari hal yang terkecil. Anda bisa berinvestasi juga melalui bank-bank. Kalau misalkan Anda mau berinvestasi modal seperti itu. Kalau misalkan Anda mau berinvestasi syariah, ya ada namanya sukuk. Anda bisa masuk melalui investasi, misalkan pembelian obligasi sukuk itu. Surat utang tapi sukuk ya, sukuk itu syariah itu. Itu ada dari dulu di Indonesia. Nah, kalau Anda masih mikir mau ikut VTube, ya ini udah dekat lebaran nih, udah dekat lebaran. Nah, kalau misalkan Anda mau dari misalkan lebaran, sebelum lebaran itu, nah Anda pasti akan telat dan Anda pasti akan kecewa. Karena apa? Karena seminggu sebelum lebaran itu mereka udah narik uang sebesar-besarnya. Makanya sekarang mereka itu sedang seminar rame-rame di kota-kota itu, di kota-kota besar terutama. Nanti mereka pamer mobil, pamer apa, pamer ngasih voucher, atau misalkan mereka ngasih penghargaan ke teman member yang udah lama, atau misalkan ke member-member itu seperti itu. Itu cara mereka udah biasa. Dream for Freedom juga dulu sampai sewa Balai Sarbini ya, itu udah gede-gedean sekali. Itu udah biasa tuh pola konsepnya, dan rata-rata ya mereka udah jago-jago. Saya tidak tahu, mungkin bagian dari sindikat yang sama atau bagian dari yang kecewa. Kayak demikian teman-teman ya. Hati-hati kalau misalkan Anda perlu memahami
atau misalkan Anda ingin tahu di mana sih tempat investasi yang baik, itu masih banyak. Nanti bisa tulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab beberapa tempat investasi yang baik, baik itu perusahaan properti atau misalkan perusahaan jangan tambang ya, tambang merusak lingkungan. Misalkan Anda perusahaan misalkan energi alternatif itu ada, atau misalkan Anda mau berinvestasi di Tesla itu ada. Ya, terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Jangan lupa komen.